Kardinal tetra adalah ikan hias kecil yang cukup populer di Indonesia. Bagi yang baru mulai memelihara ikan hias pun dapat dengan mudah merawat ikan cantik ini. Jenis tetra memang terkenal karena kekuatannya, dan lagi, dia termasuk salah satu ikan yang mudah untuk dipelihara. Namun jika ingin memeliharanya di akuarium, sebaiknya rawatlah lebih dari seekor, karena ikan ini termasuk ikan sosial, yang suka bergerombol. Lagi pula, Kardinal tetra akan semakin terlihat keindahannya saat berenang bersama-sama. Di samping cantik rupanya, Kardinal tetra juga mudah Anda temui di toko-toko ikan hias yang ada di Indonesia. Itu karena budidaya ikan cantik ini sudah begitu mendunia, bahkan rasanya akuarium air tawar komunitas tidak lengkap tanpa kehadiran ikan mungil ini. Well, kalau Anda berencana ingin membeli ikan Kardinal tetra, Anda perlu mengetahui dulu seluk-beluk ikan ini, agar ikan tumbuh maksimal. Kebutuhannya tercukupi, dan kesehatannya pun terjaga. Simak panduan lengkap cara memelihara ikan Kardinal tetra berikut ini. Cara memelihara Kardinal tetra. Kardinal tetra memiliki nama latin, Paracheirodon axelrodi, merupakan ikan sosial dari keluarga Characidae. Mereka juga terkenal dengan sebutan red neon tetra, karena memang hampir mirip dengan ikan neon tetra. Ikan ini berasal dari Orinoco dan Negro Rivers di Amerika Selatan, yang juga benua bagi kebanyakan jenis tetra, walaupun ada juga yang ditemukan di Amerika Tengah dan Afrika. Ikan ini cenderung damai, dan dapat berbaur ke dalam akuarium komunitas, yang memiliki temperamen sama. Oleh karena itu, ikan hias ini sangat cocok untuk dipelihara pemula. Jika merawatnya dengan baik, Kardinal tetra mampu menemani hidup Anda sampai 5 tahun ke depan. Karakteristik Kardinal tetra. Kardinal tetra adalah salah satu jenis ikan hias yang suka bergerombol. Semakin banyak jumlahnya dalam kelompok, semakin baik untuk ikan ini, asalkan Anda juga sesuaikan dengan ukuran akuarium milikmu. Anda akan melihat ikan ini berenang secara berkelompok di bagian tengah dan permukaan akuarium. Ikan ini tak suka berdiam diri di dasaran, dan bukanlah tipe ikan penyendiri atau tukang ngumpet. Saat ikan memeliharanya hanya satu ekor, ia bisa stres dan menjadi pemalu. Hal tersebut berpotensi membuat warna ikan jadi tak cerah lagi. Mereka akan jauh lebih percaya diri saat berada di tengah-tengah kelompoknya. Oleh sebab itu, sebaiknya memelihara ikan ini lebih dari satu ekor dalam akuarium. Ciri fisik Kardinal tetra. Umumnya, ikan kecil ini hanya bisa tumbuh sampai 5-6 cm saja, tergolong ikan kecil memang, tapi yang menjadi daya tarik utamanya adalah warnanya yang mencolok. Tubuh ikan ini biasanya berwarna biru dan merah, garis merah membentang di sepanjang sisi bawah dari kepala ke ekor, sedangkan garis biru berada tepat di atasnya, warnanya cenderung mencolok. Selain biru dan merah, Anda juga dapat menemukan perpaduan warna emas dan perak pada jenis ini. Beberapa bukti menunjukkan bahwa spesies ini dapat mengubah warna mereka juga. Untuk membedakan jenis kelamin, ikan jantan dan betina pada Kardinal tetra cukup sulit. Paling Anda dapat membedakannya saat melihat betina membawa telur, karena mereka akan memiliki tubuh bulat. Jika ingin membudidayakan ikan ini, Anda tidak perlu repot melakukan identifikasi gender. Anda cukup menyatukan sejumlah besar ikan dalam satu media, nanti mereka akan menemukan sendiri pasangannya masing-masing. Akuarium ideal Kardinal tetra. Selain memahami seluk-beluk ikan, Anda juga perlu tahu cara memelihara Kardinal tetra yang baik dan benar, salah satunya urusan pemilihan tank. Dengan memahami habitat alami ikan, akan sangat membantu Anda dalam menyiapkan akuarium yang ideal untuk mereka. Anda dapat menirukan habitat alami Kardinal tetra pada akuarium, dengan memberikan tanaman, serta bebatuan yang tersebar di dasar akuarium. Untuk menambah kesan alami, Anda bisa memberinya substrat seperti pasir, terserah, mau pasir halus atau kasar, karena pada dasarnya tetra bukan ikan dasaran, sehingga mereka tak terlalu mempedulikan substrat. Yang tak kalah penting adalah menyediakan ruang kosong untuk mereka berenang. Berhubung tetra suka bergerombol, maka mereka membutuhkan cukup ruang untuk bergerak bebas ke sana kemari.
Parameter air ideal, kardinal tetra. Yang tak kalah penting, dalam cara memelihara ikan kardinal tetra adalah, menyediakan air yang baik, serta menjaga parameter air agar tetap ideal. Untuk pemeliharaan ikan hias dalam akuarium, kualitas air yang baik, akan menentukan kesehatan serta pertumbuhan ikan. Air yang kotor dapat berdampak buruk bagi biota dalam akuarium. Anda harus menjaga suhu air, setidaknya dalam rentang 23-28 derajat Celcius. Jika di bawah itu, maka Anda sebaiknya menggunakan water heater untuk menaikkan suhu. Tingkat keasaman ideal untuk ikan kardinal tetra, antara pH 6-7, Anda bisa mengeceknya dengan pH test. Perhatikan mengenai pergantian air. Pergantian air mutlak diperlukan, untuk membuang limbah dalam akuarium. Gantilah air, setidaknya seminggu sekali, paling banyak 30% dari total tank. Selambat-lambatnya Anda bisa kuras, 2 minggu sekali, dengan persentasi pergantian air yang sama. Makanan kardinal tetra. Kardinal tetra bersifat omnivora, dan akan memakan apa saja, yang Anda masukkan ke dalam akuarium. Ada banyak jenis makanan ikan, yang tersedia di pasaran, masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Harganya pun bervariatif. Lebih mudahnya, Anda bisa berikan pelet khusus tetra. Pelet ini diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan kardinal tetra. Untuk variasinya, Anda bisa memberikan sayuran yang dipotong kecil-kecil, maupun makanan beku seperti cacing dan udang. Berapa kali kardinal tetra diberi makan dalam sehari? Anda bisa beri makan 2 kali sehari, dengan porsi yang habis dimakan dalam 2 menit. Jangan sampai ada pakan tersisa terlalu lama dalam air, karena akan berakibat buruk bagi kualitas air. Teman seakuarium kardinal tetra. Spesies yang damai ini, cocok untuk akuarium komunitas, artinya ia bisa bergabung, dengan berbagai jenis maupun dengan sejenisnya. Ikan ini suka hidup berkelompok, oleh karena itu, Anda sebaiknya memelihara 5-6 ekor paling sedikit. Anda perlu menghindari ikan yang bersifat agresif maupun teritorial, misalnya ikan rainbow shark. Ikan ini bisa sangat agresif terhadap tetra, bahkan bisa berujung pada kematian tetra. Selain itu, hindari juga ikan predator maupun ikan-ikan bermulut besar. Berhubung jenis tetra ini berukuran kecil, besar kemungkinan ia bisa jadi mangsanya. Beberapa jenis tangmet yang cocok dengan kardinal tetra, seperti neon tetra, zebra danios, hatchetfish, molly, dwarf gourami, manfish dan guppy. Kesimpulan: ikan hias kardinal tetra sangat cocok dipelihara oleh pemula, karena termasuk ikan yang kuat dan cantik secara penampilan. Selain itu, ikan ini pun bertemperamen damai, sehingga cocok dipelihara di akuarium komunitas. Secara umum, cara memelihara ikan kardinal tetra termasuk dalam kategori mudah, asalkan tidak mengabaikan kebutuhan dasar, seperti oksigen, pakan dan kualitas air. Itulah tadi pembahasan tentang ikan kecil cantik kardinal tetra. Semoga informasi video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.